Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 153, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ariel menundukkan kepalanya dan tidak membungkuk sampai Sari, yang berjuang, tidak membuat gerakan apapun, dan kemudian mengangkat kepalanya, meninggal, baik untuk mati. Jika Anda meninggal, tidak akan ada kekhawatiran, dan Anda tidak akan lagi melihat penampilan Arjun yang tidak berguna. Ariel, dia sudah mati, kamu bisa melepaskanku sekarang. Arjun berkata kepada Ariel, tanpa sedikit pun kesedihan di hatinya, dia hanya peduli apakah dia bisa pergi dari sini dengan selamat. Aku akan melepaskanmu. Kamu masih harus kembali ke kebun waru untuk masuk penjara. Orang bernama Rizal itu pasti akan melayanimu dengan baik. Lagi pula, aku sering memukulnya, kata Ariel sambil tersenyum. Ekspresi Ariel seburuk makan kotoran. Setelah akhirnya keluar, dia harus kembali ke penjara. Dan jika apa yang dia katakan benar dan benar-benar mengalahkan Rizal, maka dia akan berada di ruang besar di masa depan. Apakah lebih baik hidup daripada mati? Ariel, tolong, bantu aku memikirkan cara. Jangan biarkan aku kembali ke kebun waru, aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kaki Arjun sudah patah, dan dia bahkan tidak bisa berlutut, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah. Dia terus membenturkan kepalanya ke lantai. Kamu tidak kembali. Keluarga Wibowo benar-benar berakhir. Ariel tersenyum dan menatap Rosa. Rosa berjalan ke arah Ariel dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Wibowo tidak berarti apa-apa bagiku. Namun, keluarga Wibowo setidaknya bisa menjamin bahwa kamu akan aman di masa depan. Ariel berkata. Rosa menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengendalikan keluarga Wibowo, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Tapi ada satu hal, aku ingin bantuanmu. Ariel melanjutkan. Rosa mengangguk dan berkata, inilah yang harus saya lakukan meskipun saya tahu saya tidak dapat menebusnya. Saya akan merasa lebih baik jika saya dapat melakukan sesuatu untukmu. Petik 2. Ini adalah hari keluarga Wijaya dalam beberapa hari. Ambil kembali hadiah mahar itu, kata Ariel. Mendengar kalimat ini, Lina dan Kauri tiba-tiba mengangkat kepala mereka secara bersamaan, menatap Ariel dengan tidak percaya. Hadiah pertunangan yang berharga itu sebenarnya dikirim oleh Rosa. Lalu, kemudian pemilik mahar ini, Kauri. Mata Kauri penuh dengan kengerian. Keluarga Wibowo ternyata adalah Ariel. Siapa ini Rosa? Dan Sari dan Arjun yang digantung, siapa mereka? Lina mau tidak mau ingin berdiri dan membiarkan Ariel menyimpan hadiah pertunangannya. Bagaimanapun, itu untuk Kauri. Begitu banyak uang emas dan batu giok bisa mengalir ke sakunya. Bagaimana mungkin Lina ingin mengambilnya kembali? Tapi tubuh Sari masih menggantung, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Pada saat ini, pintu villa terbuka, dan William, yang penuh dengan alkohol, kembali ke rumah setelah berkumpul dengan teman-temannya. Ketika William melihat Ariel, dia berani karena sudah minum alkohol, dan berjalan menuju Ariel dengan marah. Ariel, brengsek, bahkan kamu berani memukulku, aku akan memberimu pelajaran yang sulit hari ini. William berkata dengan gigi terkatup. Ketika Lina mendengar kalimat ini, dia berkeringat dingin, dan melihat suaminya setelah minum sedikit anggur, dia akan melanggar peraturan. Apakah kamu berani menatap mata Ariel? Ariel ini adalah seorang pria besar, dan dia bahkan tidak membiarkan neneknya pergi, jadi apa itu William yang hanya seorang ayah mertuanya? Lina berdiri dengan tergesa-gesa. Dia berlari ke William, menamparkan wajahnya dengan keras, dan berkata, William,
jika kamu mabuk, kamu keluar, atau kembali ke kamar untuk istirahat. William sadar dengan tamparan di wajahnya untuk 2 poin. Sebenarnya, dia tidak perlu memukulnya. Mendengar suara marah Lina saja sudah cukup untuk membangunkannya. Lagi pula, dia takut pada Lina. Istriku, apa yang kamu lakukan, orang yang tidak berguna ini, hampir memperkosa putri kita. William berkata tanpa alasan. Lina menggertakkan giginya, ini adalah kesalahpahaman, dan bagaimana jika itu benar-benar yang dilakukan Ariel? Bisakah dia mengacaukannya? Saat ini, Lina bahkan berpikir bahwa itu adalah hal yang biasa. Ya, bagaimanapun juga, Kauri adalah istri Ariel. Diam, itu bukan urusanmu di sini, kembali ke kamarmu. Lina memarahi William. William bingung, bagaimana situasinya. Dan baru kemudian dia menyadari bahwa ada beberapa orang asing di keluarga itu, dan kemarahannya penuh dengan keanehan. Tiba-tiba, William melihat sosok dari sudut matanya menggantung. Ketika dia melihat wajah tercekik Sari, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk langsung di tanah, tangan dan kakinya lemah. Kata William Mary. Lina tidak berani menatap Sari, karena takut mengalami mimpi buruk di malam hari, dan dia tidak berani menjelaskan masalah ini kepada William dengan santai. Dia berkata kepada Ariel, ayahmu mabuk, aku akan membawanya kembali ke kamar dulu. Ariel tidak mengangguk, Lina tidak berani bergerak. Pada saat ini, Lina sangat takut. Pergi, kata Ariel. Semua tekanan mengalir seperti banjir pada saat ini. Lina menarik tangan William ke atas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sampai di lantai atas, William bertanya kepada Lina, istriku, apa yang terjadi? Mengapa seseorang menggantung diri di rumah? Siapa mereka? Lina menarik napas dalam-dalam, hatinya masih bergetar. Ya, Lina berkata, jangan banyak bertanya, saya peringatkan, jangan memprovokasi Ariel dengan mudah di masa depan. Jangan memprovokasi Ariel. Istriku, apakah kamu kebingungan? Kamu tidak berani memprovokasi bajingan tidak berguna ini. William berkata tanpa alasan, Lina dulu mendominasi di depan Ariel, mengapa dia tidak berani memprovokasi Ariel sekarang? Lina menggertakkan giginya. Ariel bahkan memaksa neneknya mati, apa yang dia lihat? Jika saya mengacaukannya lagi di masa depan, saya tidak yakin apa yang akan terjadi pada saya. Berhenti bicara omong kosong. Apa yang saya katakan dan bagaimana kamu melakukannya, apakah kamu memiliki komentar lain? Lina berkata dengan dingin. William bergidik, dan dengan cepat berkata, tidak ada pendapat, tidak ada pendapat. Di lantai bawah, Rosa sudah pergi bersama Arjun, dia kembali ke Jakarta dulu. Setelah menyerahkan Arjun ke kebun waru, dia akan kembali ke Bandung pada hari keluarga Wijaya. Darius berjalan ke sisi Ariel dan menepuk bahunya. Dia berkata, ketika kamu punya waktu, kembalilah dan temui saya. Kakek, saya akan melakukannya, kata Ariel. Darius mengangguk dan membawa tubuh Sari dan pergi. Bimo merasa tidak ada gunanya tinggal. Hari ini, dia melihat wajah harimau yang sebenarnya, dan itu sangat mengejutkannya. Dia harus kembali untuk memulihkan diri dan mencerna masalah ini. Pada awalnya, Bimo mengatakan bahwa Ariel bukan orang biasa, tetapi Bimo tidak pernah berpikir bahwa Ariel tidak biasa pada tingkat ini. Namun, apa yang dia lakukan tidak kejam, bagaimanapun, Sari ingin membunuhnya, dan itu wajar baginya untuk melawan. Panggil jika kamu butuh sesuatu, kata Bimo kepada Ariel. Setelah mengirim orang-orang yang tidak penting, Inem juga pergi ke dapur untuk memasak, hanya menyisakan Kauri dan Ariel di ruang tamu. Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Ariel berjalan ke arah Kauri dan berkata dengan lembut. Kauri mengangguk. Lukanya kali ini lebih serius daripada yang pertama. Jika tidak dirawat lebih awal, dia tidak tahu apakah itu akan meninggalkan bekas di wajahnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Kauri ragu-ragu beberapa kali. Kejutan di hatinya setara dengan gempa berkekuatan 10. Tentang identitas Ariel, tentang identitas Rosa, dan mas kawin yang menyesakkan.
Kauri tidak pernah berpikir bahwa Mahar akan ada hubungannya dengan dia, karena dia adalah satu-satunya di antara anggota keluarga Wijaya yang lebih muda yang menikah, dan citra Aril yang tidak berguna. Tidak ada yang akan mengira bahwa keluarga di belakangnya akan melakukannya, dapat memberikan kompensasi mahar yang luar biasa. Status seperti apa yang dia miliki? Ini adalah pertanyaan terbesar di benak Kauri. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Aril menemukan dokter trauma terbaik untuk Kauri, tetapi begitu dia memasuki kantor dokter, seorang wanita masuk dan mendorong Kauri pergi, yang belum duduk. "Dokter, biarkan saya melihat apakah tangan saya terinfeksi. Saya tidak sengaja teriris oleh pisau berkarat barusan." Ekspresi Aril berubah dingin. Tidakkah wanita ini tahu aturan datang pertama, dilayani pertama? "Temui dokter. Keluar, keluar," kata Aril dingin. Ketika wanita itu mendengar Aril, dia menoleh dengan tidak puas, dan hendak memarahi beberapa kata, tetapi ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut. "Aril, Sofia." Aril juga sedikit terkejut saat bertemu dengan wanita ini di rumah sakit. Kualitas pakaian Sofia jelas jauh lebih tinggi dari sebelumnya, dan gelang emas di pergelangan tangannya juga diberikan oleh Rosa sebagai hadiah pertunangan. Sepertinya dia menggunakan uang itu dengan sangat nyaman. Bersambung.